itu Lailatul Qadar. Kalau kita untuk ma'rifat kepada Allah, bagaimana caranya? Sampai-sampai Rasul pun menjelaskan, ya, bersungguh-sungguhlah kamu untuk mencari Lailatul Qadar itu di malam yang ganjil 10 terakhir. Kan sudah. Hal ata 'alal insani hinun. Salah satu di antaranya kita disunahkan untuk melaksanakan puasa. Ya, boleh kita puasa mulai dari 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjahnya puasanya sampai selesainya berubah kita berbuka. Satu. Yang kedua, di bulan Dzulhijjah ini kita disuguhkan dengan pelaksanaan ibadah haji. Bagi saudara-saudara kita yang punya kemampuan secara ekonomi, mereka diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah, kita dengar sudah banyak yang berangkat ke tanah suci. Ada yang masih bersiap-siap untuk berangkat, tapi banyak yang sudah berkumpul di tanah suci menanti waktu untuk pelaksanaan ibadah haji. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tahun ini melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan mereka semua menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Bagi kita yang tahun ini belum sempat untuk berangkat ke tanah suci, kita mohon pada Allah mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang dapat juga kita melaksanakan ibadah haji. Dan yang sudah melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Kita yang tidak berangkat ke tanah suci, kita juga disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Inilah yang akan kita coba untuk mengkaji, membahas tentang hewan kurban. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelaskan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka dirikan sholat karena Tuhan dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membenci padamu itulah mereka yang terputus. Bapak Ibu yang saya hormati, kayaknya tidak asing lagi bagi kita yang namanya penyembelihan hewan kurban itu. Tapi apakah yang dimaksud dengan penyembelihan hewan kurban? Sebab semua syariat itu pasti ada makna. Apa saja yang pelaksanaan amaliyah syariat, ya, pasti ada maknanya. Cuma di kita ini kadang-kadang kita terpaku kepada amaliyah syariatnya saja, tetapi kita lupa untuk mengkaji dan memahami isinya. Padahal semuanya itu pasti ada isi. Ibarat buah, ya, buah itu kan ada kulit, ada isi, ada rasa. Maka di dalam agama kita kenal ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ini kalau istilah saya, ini kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Ya, tidak mungkin kita akan mendapatkan rasa kalau isinya tak ada.
dan isi juga tidak mungkin akan bagus kalau tidak dibungkus. Nah, makanya isi kulit membungkus isi menyimpan rasa. Nah, tentang ibadah kurban ini, Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebenarnya rentetan yang panjang. Ya, sejak dari ibadah Ramadan sampai ke ibadah Idul Kurban, ini adalah satu kesatuan. Walaupun dalam pandangan syariat itu berbeda, nah, tapi kalau kita lihat perjalanannya itu merupakan satu kesatuan. Kita mulai misalnya dari ibadah Ramadan yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Dimulai kita puasa, ya. Dimulainya kan puasa. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk menuju aku. Setelah kamu sampai kepadaku, maka akulah yang menjadi balasannya. Nah, jadi urusan puasa bukan lagi persoalan pahala dan bukan lagi persoalan surga. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk menuju aku, dan akulah yang akan menjadi balasannya. Maka secara syariat kita laksanakan puasa, tidak makan, tidak minum, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi ada yang disebut dengan puasa tarekat. Puasa tarekat itu menahan seluruh anggota tubuh kita lahir dan batin untuk tidak melakukan yang dilarang Allah. Nah, ini lebih panjang lagi, mulai lahir sampai mati. Tapi ada yang disebut puasa hakikat, menahan hati untuk tidak terpaut kepada apa dan siapa kecuali kepada Allah saja. Ini masanya lebih panjang, mulai dari alam lahud sampai kepada alam nasud, hingga kembali lagi kepada alam lahud. Nah, jadi dari alam lahud turun ke jabarut, turun ke malakut sampai ke nasud, dari nasud naik lagi sampai ke lahud. Itu sepanjang masa. Nah, cuman kita ini kan seringkali kita ditutupi oleh nafsu kita, digoda oleh iblis, sehingga kita banyak yang tertutup. Nah, tapi intinya adalah menahan. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, setelah kita berada di dalam bulan Ramadan, nah kita disuguhkan lagi dengan Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu kalau kita perhatikan itu sebenarnya mengajar kita untuk bermakrifat kepada Allah. Cuman kadang-kadang kita hanya terpaku dalam syariatnya saja, sehingga kita berburu pahala. Karena amaliyah yang dilakukan dalam malam Lailatul Qadar itu lebih baik atau lebih besar pahalanya dibandingkan dengan ibadah selama 1000 bulan. Nah, sehingga terobsesilah kita melaksanakan amaliyah di malam Lailatul Qadar itu, karena banyak pahalanya, dan karena banyak pahala kita akan masuk surga. Nah, ya bagus saja, namanya amalan. Tapi lagi-lagi saya katakan setiap syariat itu pasti ada makna, ada hakikat. Apa sih maknanya? Mulai dari kita menahan puasa, kemudian masuk ke Lailatul Qadar dalam rangka untuk sampai kepada Allah. Kan tadi kan kata Allah dalam hadis kursi, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk menuju aku. Nah, kalau kau sudah sampai pada aku, akulah yang jadi balasannya. Jadi bukan lagi pahala, bukan lagi surga. Nah, dalam rangka kita untuk mencapai sampai kepada Allah itu, maka diberikan kita gambaran dengan Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Secara ma'rifat, Lailah itu malam.
Qadar itu penentuan. Jadi malam penentuan. Malam itu bicara malam gelap. Gelap itu nggak tahu. Jadi kita lagi nggak tahu, nggak paham, nggak mengerti tentang Allah. Itu gelap. Belum ma'rifat kepada Allah itu masih gelap. Ya. Lalu kemudian ditentukan, diturunkan. Nah, setelah kita sesuatu yang sudah ditentukan kan menjadi terang. Nah, misalnya pengajian di Ar-Ruhamah ini. Kapan sih pengajian giliran Buya di Ar-Ruhamah? Sebelum ditentukan kan masih ngambang. Apakah malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, atau pagi Jumat, atau apalah ya. Nah, begitu ditentukan waktu pengajian di Ar-Ruhamah pagi hari Rabu keempat. Nah, udah. Jadi begitu sudah ditentukan, maka tidak lagi gelap, menjadi terang. Jadi setelah Allah memberikan petunjuk, maka kita paham, tidak lagi gelap, tidak lagi kita tidak mengerti atau tidak tahu. Nah, intinya Pak, Lailatul Qadar itulah isyarat supaya kita ma'rifat kepada Allah. Makanya amaliyah semalam lebih baik daripada amaliyah selama 1000 bulan. Nah, coba kita renungkan di mana letak perbedaan yang sangat menyolok itu. Ya, kenapa ibadah yang dilakukan dalam waktu 1 malam kok lebih baik daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan? Apanya yang menyebabkan dia kualitasnya lebih baik? Ya, di sini kalau kita lihat ya dalam hadis yang lain, tafakkur sa'atan khairum min salati alfi sanah. Tafakkur sesaat lebih baik daripada salat selama 1000 tahun. Nah, ini lebih ekstrim lagi ya. Jadi tafakkur sesaat itu lebih baik daripada salat selama 1000 tahun. Al-abid sayyarun ilal jannah wal arif tayyarun ilal qurbah. Orang yang rajin ibadah saja tidak ma'rifat kepada Allah, tidak ubahnya seperti jalan kaki menuju surga. Tapi orang yang sudah ma'rifat kepada Allah bagaikan terbang menuju Allah. Nah, beda. Jadi antara jalan kaki dengan terbang, antara abid dengan arif. Oh, kalau begitu maksudnya amaliyah orang arif itu lebih baik daripada amaliyahnya orang abid. Ya, jadi amaliyahnya orang arif billah itu lebih baik ya dibandingkan amaliyahnya orang abid billah tapi tidak arif. Orang arif billah mengamalkan semalam, tetapi orang abid bisa 1000 bulan. Orang arif billah bisa tafakur sesaat, ya, nilainya lebih baik daripada sholat selama 1000 tahun. Nah, jadi kalau begitu berarti kita disuruh oleh Allah untuk ma'rifat kepada Allah agar kita bisa kembali kepada Allah. Itu Lailatul Qadar. Kalau kita untuk ma'rifat kepada Allah, bagaimana caranya? Sampai-sampai Rasul pun menjelaskan, ya, bersungguh-sungguhlah kamu untuk mencari Lailatul Qadar itu di malam yang ganjil 10 terakhir. Kan sudah jelas di malam ganjil 10 terakhir. Nah, kenapa 10 terakhir? Kalau bulan 10 pertama itu masih agak remang-remang, belum begitu mengkhawatirkan. Karena bulan yang lalu itu belum terlalu jauh. Tapi 10 kedua itu ada bulan purnama, tidak mengkhawatirkan. Tapi kalau 10 terakhir itu yang lama, bulan yang lalu sudah jauh, yang baru belum datang, gelap sekali. Apa maksudnya ini? Gitu ya. Kalau kita standar umur Nabi itu 63, ya, jadi 60-an. Kalau kita bagi 3, 1 sampai 20 bagian pertama,
21 sampai 40 bagian kedua. 40 sampai 60 itu bagian ketiga. Artinya bersungguh-sungguh di 10 terakhir di bagian ketiga 40 tahun. Jadi artinya kalau umur sudah 40 tahun bersungguh-sungguhlah cari ma'rifat itu. Jangan berleha-leha lagi, ya. Makanya kata Nabi, bersungguh-sungguhlah kamu untuk mencari Qadar itu di 10 terakhir di bagian ketiga. Makanya dalam hadis disebutkan man balagha umruhu arba'ina sanatan wa lam yaghlib khairahu syarrahu falyatajahhaz ilan nar. Siapa orang yang umurnya sudah 40 tahun tapi kebaikannya tidak dapat mengalahkan kejahatannya, lebih baik lemparkan saja ke neraka daripada hidup di dunia. Lebih baik mati Pak daripada hidup. Ya, kenapa? Kalau 40 tahun sudah mati, insya Allah nggak terlalu lama di nerakanya. Tapi kalau umur panjang dosa melulu, kasihan, kelamaan. Ya, ini makanya bersungguh-sungguh mencari kepada, bersungguh-sungguh bermakrifat kepada Allah. Kalau orang sudah mendapatkan Qadar, ya, kita disuguhkan dengan kiasan-kiasan. Ya. Angin berhembus menjadi berhenti, air mengalir pun berhenti. Cuman kita kadang-kadang terfokus kepada pengertian lahiriahnya, nunggu-nunggu kapan itu Qadar datang, anginnya nggak berhenti-berhenti. Ya, air mengalir bunyi terus nggak berhenti-berhenti. Pernah nggak Bapak selama ini menemukan, ya kalau bulan Ramadan itu, ya begitu kita dapat Lailatul Qadar, angin berhembus berhenti. Atau malam gelap menjadi terang benderang kayak siang hari. Ya, ada nggak yang pernah menemukan itu? Belum ya? Berarti belum dapat itu Qadar apa? Ya. Tapi itulah kiasan-kiasan. Artinya angin berhembus menjadi berhenti. Kalau berhenti berhembus kan jadi tenang Pak. Kalau air mengalir tidak mengalir lagi kan tenang. Apa itu angin? Angin berhembus. Persoalan hidup. Masalah yang kita hadapi, kalau sudah makrifat kepada Allah, hati kita tenang. Ya, mungkin masalah pribadi, masalah keluarga, masalah kantor, masalah ekonomi, banyak persoalan hidup yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Tapi bagi orang yang makrifat kepada Allah, dia tenang. Jadi bukan angin yang dari kipas angin itu, bukan. Makanya disebut kalau sudah mendapatkan Qadar, angin berhembus menjadi berhenti. Maksudnya kalau orang sudah makrifat kepada Allah, maka dia menjalani hidup ini dalam keadaan tenang, ya, walaupun ada masalah. Jadi angin berhembus itu artinya persoalan hidup. Ya. Kemudian kalau kita ingin bermakrifat kepada Allah, ya bagaimana caranya? Nah kata Nabi SAW, bersungguh-sungguhlah kamu mendapatkan Qadar itu di malam ganjil. Nah yang ganjil itu 21, 23, 25, 27, 29. Nah di yang ganjil ini kita cari supaya makrifat kepada Allah tadi. Nah yang ganjil pertama 21. Nah yang ganjilnya 1. Nah siapa yang 1 itu? Ya Allah itulah. Ya Allah itu al-witru yuhibbul witra. Allah itu ganjil, dia senang sama yang ganjil. Nah maka carilah, pelajarilah tentang Allah itu supaya makrifat pada Allah. Nah bagaimana cara kita mempelajarinya, bagaimana kita mengetahuinya? Di malam 23. Yang ganjil 23 mana? 3. Mana yang 3? Islam, iman, dan ihsan. Islam itu pakaian Adam, iman itu pakaian Muhammad, ihsan itu punya Allah. Jadi Adam, Muhammad, Allah. Nah kaji 3 ini. Mana yang disebut Adam, mana yang disebut Muhammad, mana yang disebut Allah. Nah mengkaji yang 1 lewat 3 ini. Nah setelah itu, setelah kita paham yang 3 ini, di mana kita temukan? Di malam 25. Yang ganjilnya 5. Yang 5-nya yang mana? Alhamdulillah, alif, lam, ha, mim, dal.
Mana alif? Nah ini kepala ini alif. Ya, tangan ini lam. Badan ini ha, pinggang mim, kaki dal. Al-ha. Di sini rupanya nyarinya itu. Jangan di luar nyarinya, jangan di luar diri ini. Nah, di sini kita cari untuk mengetahui Allah itu, carilah di sini. Di diri kita inilah. Ya. Maka disebutlah dalam ungkapan ulama tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang sudah mengenal dirinya, maka kenallah dia kepada Tuhannya. Nah, dari sekujur badan ini apanya yang harus kita pelajari? Di malam 27. Mana 7-nya? 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Mana 7 lapis bumi? Tubuh yang kasar. Mana 7 lapis langit? Ruh kita. Oh, kalau begitu diri yang zahir disebut dengan tubuh yang kasar, diri yang batin disebut dengan tubuh yang halus. Nah, coba asal dulu dia. Keasalan tubuh yang kasar, keasalan tubuh yang halus. Dari mana asalnya ini? Keasalan tubuh yang kasar, air, api, angin, tanah. Asal mulanya. Air itu menjadi tulang bagi kita untuk menegakkan alam batang tubuh. Api itu menjadi darah bagi kita untuk menerangi alam batang tubuh. Angin itu menjadi urat bagi kita untuk menggerakkan alam batang tubuh. Tanah itu menjadi kulit dan daging bagi kita untuk mengokohkan alam batang tubuh. Tanah itu dari air, air itu dari angin, angin itu dari api, api itu dari Nur Muhammad. Oh, kalau begitu ini juga berasal Nur Muhammad. Ya, satu ketemu satu. Jadi kembalinya tubuh ini bukan kembali ke air, api, angin, tanah, ya, tapi kembali ke asal. Ya, asal tanah dari air, asal air dari angin, asal angin dari api, asal api dari Nur Muhammad. Nah, kalau begitu tubuh yang kasar juga berasal daripada Nur Muhammad. Nah, kita lihat lagi tubuh yang halus. Apa asalnya? Wujud ilmu nur syuhud. Wujud ilmu nur syuhud ini wujud itu apa? Zat Allah. Ilmu itu apa? Sifat Allah. Nur itu apa? Ya, asma Allah. Syuhud itu af'alullah. Nah, kalau begitu ruh kita asalnya dari mana? Dari Nur Muhammad juga. Ya, jadi ruh kita juga asalnya dari Nur Muhammad. Nur Muhammad berasal pada Nur Zat Allah. Nah, kalau begitu kita simpulkan zahir batinku terbit daripada Nur Muhammad, Nur Muhammad terbit daripada Nur Zat Allah. Nah, ke sana kita kembalinya. Kembali kepada Nur Zat Allah, bukan kembali kepada air, api, angin, tanah. Nanti kalau kembali ke tanah dibikin batal sama kawan. Nah, ini mengasal. Nah, jadi kalau begitu asal kita dari mana? Dari Nur Muhammad, zahir dan batin. Nur Muhammad berasal dari Nur Zat Allah. Nah, itu satu. Ketemulah kita mengkaji di yang 7, ya. Nah, untuk kita bisa sampai kepada Allah itu, lalu apanya yang harus kita pahami di 29? Ya, 29. Apa 29? Lapisan hati. Saya bangun sebuah istana di dalam tubuh Adam itu yang kuberi nama As-Sudur. Dalam sudur ada qalab, dalam qalab ada fuad, dalam fuad ada saqaf, dalam saqaf ada luban. Kelima, dalam luban ada sir, dalam sir ada sirusir yang ketujuh. Dalam sirusir ada nur lapis ke-8. Dalam sirusir, dalam nur ada aku, kata Allah, lapis ke-9. Nah, makanya wukuf itu mesti tanggal 9, ya. Karena kita mencapai lapis ke-9, ya. Nah, begitu juga kita melihat angka. Angka tertinggi kan 9, ya. Mula-mula dari 0. Dari 0 menjelma menjadi 1. Dari 1 berkembang 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai ke 9 tertinggi. Begitu sampai ke puncak ke 9, balik lagi 1 dan 0. Apa maksudnya nih? Kalau dari 0 ke 1 itu artinya dari zat
tajalli kepada sifat. Lalu berkembanglah berbagai sifat, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terakhir 9. Begitu sampai ke puncak 1 dan 0, sifat dan zat. Nah, inilah kita sekarang. Awal mulanya dari zat bertajalli kepada sifat. Nah, sekarang kita sudah ada di bumi, sifat yang keluar, zat yang di dalam. Nah, jadi artinya Bapak Ibu yang saya menemui untuk kembali ke Allah itu, kajilah diri kita ini. Nah, setelah kita memahami itu ya, kembali kepada Allah dari lapisan hati tadi, kalau kita lihat kepada pengetahuannya, pertama kita zon dulu, menduga-duga siapa sih Tuhan ini. Nah, ini kan masih menduga-duga, terutama orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Rasul. Nah, sehingga menemukan ada bertuhan manusia, bertuhan kepada batu, bertuhan kepada macam-macam, kepada dewa, masih menduga-duga. Nah, untung kita mendapatkan petunjuk dari Rasul, sehingga kita tahu, walaupun ya dari secara turun-temurun kita diberitahu Tuhan itu namanya Allah, satu ketemu satu. Ya, zon naik kepada waham, masih ragu-ragu, benar nggak Tuhan Allah, benar nggak Tuhan Allah. Nah, begitu naik lagi ke syak. Yang ketiga naik ke yakin. Nah, kita sudah yakin Tuhan kita itu Allah. Kenapa? Karena sudah banyak yang membicarakan, yang banyak menyebutkan. Ayah ibu kita ngasih tahu, ustadz guru ngasih tahu Tuhan namanya Allah. Cuman kita sudah tahu, sudah punya ilmunya atau belum? Belum. Nah, berarti yakinnya mengambang. Ya, begitu diterpa oleh persoalan hidup, mulai oleng. Kenapa? Karena yakinnya masih ngambang. Lalu kemudian kita belajar, kita cari guru, akhirnya kita tahu. Jadi ilmu yakin karena kita sudah tahu. Naik lagi kepada ainul yakin yang keenam. Ya, kita yakin karena kita sudah menyaksikan betul kebesaran Allah itu. Dari ainul yakin naik kepada hakul yakin. Nah, sudah hakul yakin yang ke-8, muncullah nur. Apa itu nur? Kesadaran yang tinggi, atau dalam istilah Isra Mi'raj sidratil muntaha. Nah, kesadaran tinggi itu apa? Hilang kesadaran kehambaan, isbat kesadaran tentang ketuhanan. Nah, kalau sudah masuk dalam kesadaran tinggi, naiklah yang ke-9, anallah la ilaha illa ana, kata Allah. Akulah Allah yang tak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Nah, jadi kita duduklah di situ, di lapis ke-9 itu satu. Nah, lalu kita di dalam bulan Ramadan kita disuguhkan untuk mencapai yang 9 ini, yang ke-9 ini. Bagaimana caranya? Timbullah yang disebut zakat fitrah. Artinya apa? Serahkan apa yang menjadi hak orang lain. Jadi kita memberikan zakat fitrah secara syariatnya beras, makanan pokok. Hakikatnya memberikan apa yang ada di tangan kita, diserahkan kepada yang berhak menerima. Kalau zakat fitrah kan yang berhak menerimanya asnaf 8, ya. Tapi dalam konteks kajian tasawufnya, siapa yang berhak menerima? Yang memilih, yang punya. Siapa yang punya? Allah yang punya. Mana yang diserahkan? Nah, sifat 7 yang ada di diri kita, itulah yang diserahkan. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, ini diserahkan kepada Allah. Maksudnya jangan akui itu milik kita. Ya. Hayat ada pada kita, itu punya Allah. Ilmu pada kita, tahu kita itu ilmunya Allah. Kuasa kita kodratnya Allah, keinginan kita iradatnya Allah, pendengaran kita samanya Allah, melihatnya kita basarnya Allah. Ya, kalam yang ada pada kita kalamnya Allah. Ini sifat 7, itu sifat ma'ani. Jangan akui itu milik kita. Kalau istilah Allah dalam Al-Quran, faqtulu anfusakum, bunuh dirimu itu. Ya, kalau kau masih merasa ada, itu nggak muncul. Ya, bunuhlah dirimu, faqtulu anfusakum fataba alaikum. Ya, bunuh dirimu itu. Yang dibunuh itu apa? Keakuan diri.
Ngaku-ngaku kalau kita yang pintar, itu masih syirik kata. Belum tauhid. Ngaku-ngaku kalau kita yang kuasa, ngaku-ngaku kalau kita yang berilmu. Akuan-akuan itu bunuh. Mutu qabla an tamutu. Kalau istilah Rasul kan itu, matikan dirimu sebelum kau mati. Artinya yang dimatikan itu keakuan dirimu itu. Nah, setelah kita serahkan sifat 7 tadi, timbullah kita disebut Idul Fitri. Kembali fitrah. Artinya kembali fitrah itu kembali ke Allah. Karena kita sudah tidak punya lagi, maka yang ada hanya Allah. Maka disebut Idul Fitri. Tetapi yang dikembalikan itu kan baru sifat 7, ya, sifat yang ada diri kita untuk kita mencapai kembali ke Allah tadi. Nah, baru yang dikembalikan sifat 7. Apa selesai? Belum, berlanjut, ya, mulai dari Syawal, ya, kemudian Zulkaidah sampai ke Zulhijjah. Sampai di Zulhijjah ada satu lagi, kurban, sembelih korban. Apa itu menyembelih korban? Bukan persoalan daging, bukan persoalan darah. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Darah dan daging kurban yang kau sembelih tidak akan sampai sama Allah. Allah tak makan daging, Allah tak minum darah. Yang sampai ke Allah itu ketakwaanmu. Nah, makanya korban itu mesti menyembelih hewan yang masih hidup. Tidak boleh kita beli saja daging di pasar lalu kemudian kita bagi-bagikan, walaupun mungkin kilonya lebih banyak, Pak. Tapi bukan persoalan pembagian daging, ya kan? Nah, tapi persoalan kurban apa? Memotong hewan yang masih hidup. Kenapa dipotong? Memisahkan antara jasad dengan ruh, menyerahkan nyawa. Nah, kalau di Ramadan kita serahkan sifat, kalau di haji zat diri kita serahkan ke Allah, kata. Maka disebutlah korban itu menyembelih hewan yang masih hidup, kata. Nah, jadi menyerahkan nyawa. Nah, kalau sifat sudah kita serahkan dalam bulan Ramadan tadi, nyawa pun kita serahkan di bulan haji, sudah gak ada yang milik kita. Kalau sudah nggak ada milik kita, yang punya hanya Allah semata. Nah, kalau sudah Allah semata, hilanglah adanya kita, yang ada hanya Allah. Nah, barulah kita sebut kembali ke Allah, gitu. Nah, kalau sudah kembali ke Allah, nah, perjalanan sampai. Ibarat kita berjalan, tiba di Allah, baru berhenti. Nah, udah sampailah perjalanan hidup kita kepada Allah, tinggal nunggu masanya pulang. Nah, makanya mesti kita usahakan kembali dulu kita ke Allah sebelum waktu pulang sampai. Jangan sampai kita pulang tapi tak balik, Pak. Nah, ada bahaya nih. Kabarnya si Anu sudah pulang, tapi mana belum nyampe. Nah, makanya kita berusaha kembali dulu sebelum ajal tiba. Ya kan? Makanya kata Nabi SAW, inna lillahi ibadan jasadu fil ardi wa ruhuhu tahtal arsy. Allah punya banyak hamba yang jasadnya lagi di bumi tapi ruhnya sudah ke aras. Nah, itulah artinya kurban, menyerahkan nyawa kita ke Allah. Nah, kalau sifat sudah diserahkan, nyawa pun sudah diserahkan kepada Allah, selesai tugas kita di dunia. Pulang, nunggu waktunya pulang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah ketika kita menyembelih hewan kurban itu secara apa tujuan, secara filosofisnya apa? Nah, yang kita potongkan hewan, ya. Kenapa? Karena itulah isyaratnya di waktu Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail alaihissalam dulu. Ya, kan kalau kita runut ceritanya itu, Nabi Ibrahim itu sudah mendakwahkan agama Allah ini kepada kaumnya, tapi nggak banyak yang ikut, Pak. Ya, akhirnya dia minta ke Allah supaya dimusnahkan saja, ganti yang baru. Ya, kata Allah jangan, ya Ibrahim, walaupun mereka tidak mau mengikuti ajakanmu, tidak mau menyembah aku, tapi bagaimanapun mereka adalah hambaku. Aku sayang kepada mereka.
Nah, sebagai pembuktian kesayangan, coba sembelih anakmu. Kesayangan Nabi Ibrahim kan putranya, ya kan? Nah, Allah ujilah dia, betul kamu sayang sama anakmu, mana yang sayang kamu sama anak banding dengan aku? Nah, kesayangan kita kepada anak, mana yang lebih sayang kita dengan Allah? Kecintaan kita kepada anak, kepada harta, mana yang lebih kuat cinta kita dengan Allah? Ibrahim diuji, ya. Bukan Allah nggak tahu, tapi karena Ibrahim ingin membuktikan tadi. Ya, kita minta ke Allah supaya dimusnahkan. Kenapa? Karena nggak percaya sama Tuhan. Allah bilang jangan. Bagaimanapun mereka adalah hamba aku sayang dengan mereka. Nah, coba kau sembelih anak. Nah, berdasarkan perintah itulah maka Ibrahim AS menyembelih putranya Ismail alaihissalam. 1 kali diiriskan pedangnya tak mempan. 2 kali diiriskan tak mempan juga. Begitu ketiga kali diiriskan, ada suara dari kejauhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim pun menjawab, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Ismail pun bangkit, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, bersahutanlah takbir ketika itu. Ternyata yang datang itu adalah Jibril alaihissalam membawa seekor kibas. Ibrahim, Allah telah menerima pengorbananmu dan karenanya sebagai gantinya sembelihlah kibas ini. Nah, maka kibas itu pun dipotong. Nah, dari sampai di sini apa yang bisa kita tangkap? Maka seorang manusia hatta sampai untuk pengabdian kepada Allah, tidak boleh seorang manusia mengorbankan manusia lain. Jangan menari di atas bangkai orang lain, Pak. Jangan berbahagia di atas penderitaan orang lain. Orang menyumbang untuk bantu fakir miskin, untuk bantu untuk apa? Ya, nah kita ambil pula sumbangan orang itu. Itu namanya berbahagia di atas penderitaan orang lain. Ada orang membantu untuk fakir miskin karena mereka tuh nggak bisa memenuhi isi perutnya, dibantu, malah disunat. Masya Allah, bantuan sosial malah diambil lagi. Padahal gajinya sudah banyak, tunjangan sudah banyak, masih juga bantuan untuk fakir miskin itu diambil. Janganlah berbahagia di atas penderitaan orang lain. Jangan menari di atas bangkai orang lain. Nah, yang pejabat-pejabat itu cobalah tolong ya. Jangan berbahagia di atas penderitaan orang lain. Jangan menari-nari di atas bangkai orang lain. Ini isyaratnya. Walaupun untuk pengabdian kepada Allah tidak boleh seorang manusia mengorbankan manusia lain, maka digantilah dengan seekor kibas. Untung Pak diganti. Kalau enggak sunat bagi kita nyembelih anak kita. Kalau enggak diganti dulu. Lagian diganti kambing aja banyak yang nggak mau korban. Iya, cuma nunggu daging korban banyak. Iya, mau berkorban malas, walaupun duitnya ada. Tapi yang nunggu daging korbannya banyak aja. Nah, nunggu kupon. Ada. Dia sendiri nggak mau berkorban. Ada. Udah diganti kambing, nggak mau juga. Masya Allah. Nah, ini Bapak Ibu ya, lahirnya itu menyembelih hewan. Nah, jadi maknanya tadi secara ma'rifatnya menyerahkan nyawa. Nah, terus apalagi filosofisnya yang kita lihat itu, yang sembelih itu kan kambing. Artinya apa? Sembelihlah sifat-sifat kebinatangan yang ada di diri kita ini, ya kan? Jadi sifat kebinatang di diri kita ini kan ada sifat iblis, ada apa? Ya. Mana sifat iblis? Sombong, itu sifat iblis itu. Masa gua disuruh sujud sama Adam? Adam baru lahir kemarin, gua udah ribuan tahun. Azazil yang pemimpin iblis itu 4.000 tahun jadi presidennya malaikat itu. Iya, bukan 2 periode, bukan. 4.000 tahun jadi presidennya malaikat. Ini Adam baru lahir kemarin disuruh sujud. Mulialah aku daripada Adam. Nah, ini sombong. Nah, jadi kalau Anda sifat kita muncul, saya lebih mulia dari dia, itu sifat belis itu. Ya, saya lebih pintar dari dia, itu sifat belis itu. Nah,
Jadi ada di diri kita ini sifat iblis. Ada juga sifat binatang di diri kita ini. Lihatlah binatang itu. Harimau misalnya. Ya, sampai sekarang kita sebut si raja hutan, walaupun nggak pernah ada pemilu di situ. Tetap saja harimau itu si raja hutan. Rakyatnya siapa? Rakyatnya monyet, ya. Rakyatnya itu ular, kijang, rusa, itu rakyatnya semua itu. Tapi kalau si rajanya lapar, rakyatnya dimakannya. Nah, jangan sampai sifat kita seperti sifat harimau begitu. Ada. Jadi pemimpin sifat harimau, rakyat dimakannya itu. Bukan mensejahterakan rakyat, tetapi memeras rakyat. Nah, itu namanya sifat binatang. Ya. Begitu juga banyak contoh yang lain, yang jelek ada, yang bagus juga ada. Ayam misalnya. Betapa sayangnya induk ayam sama telurnya, diramnya sampai 21 hari baru netas. Begitu netas dibawanya, dapat makanan, emaknya belum makan, dipanggilnya anaknya, diserahkan makan sama anaknya. Itulah kesayangan induk sama anak. Ya, dia nyakar-nyakar cari makanan, begitu ketemu, dia belum makan, anaknya dipanggilnya dulu tuh. Anaknya makan dulu, nah kalau masih ada sisa baru emaknya makan. Nah, gitulah sayangnya induk kepada anaknya. Anak itu ada yang jantan, ada yang betina. Begitu anaknya besar, emaknya dihantamnya. Nah, ini sifat binatang begitu. Zaman sekarang muncul Pak yang begitu itu. Ada. Nah, jadi kita menyembelih hewan itu menyembelih sifat kebinatangan itulah di diri kita ini. Nah, begitu juga binatang itu nggak peduli dia rumput tumbuh di hutan rimba dengan singkong yang ditanam di pagar, nggak peduli, yang penting perut kenyang. Itu nggak memperhatikan batas hukum halal dan haram. Mana yang punya orang, mana yang punya kita, nggak peduli, yang penting dapat. Nah, kalau itu yang muncul sifat binatang itu. Kadang-kadang panitia masih mencacah-cacah, itu ya, hilang bontotnya. Masya Allah. Mana bontotnya tadi? Udah diambil orang. Ya. Ini namanya binatangnya kita potong, sifatnya kita pakai. Ya. Dagingnya kita makan, sifatnya kita pakai. Sedangkan memotong hewan itu memotong sifat-sifat kebinatangan yang ada di diri kita inilah. Ya. Janganlah kita pakai sifat kebinatangan itu. Ini orang lagi sibuk itu mencacah-cacah, udah sibuk pula ngantongin sendiri. Tak kaki sebelah hilang. Masya Allah. Nah, ini namanya, ya itu yang harus dipotong Pak. Ya, sifat yang begitu tuh harus dipotong. Ya, jangan sampai kita justru makan dagingnya kita makan, sifatnya kita pakai, gitu ya. Makanya berkorban itu ya, kalau bisa ya bukan hanya sekali dua kali Pak. Ya, karena berkorban itu ibaratnya apa? Memotong tumbuhan. Begitu dipotong, nah sudah nggak berkembang lagi. Tapi kan lunas. Kadang-kadang tunasnya itu lebih banyak Pak. Nah, besok tahun depan potong lagi supaya jangan berkembang, gitu ya. Nah, makanya disunatkan selagi kita bisa ada kemampuan tiap tahun kita berkorban nggak masalah untuk memotong sifat kebinatangan itu. Maka kita disuguhkan dengan ajaran ya teh, mulai lahir potong akikah supaya anak itu ya jangan berkembang sifat kebinatangannya. Nanti kalau sudah dewasa punya kemampuan korban potong lagi ya teh. Nah, itulah jadi syaratnya memotong sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Tapi intinya yang tadi menyerahkan nyawa. Ya, mudah-mudahan kita diberi pengertian oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian materinya pagi ini. Mungkin kalau masih ada waktu kita diskusikan. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada mic-nya enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pembicaraan tentang tasawuf ini, Pak. Karena begitu menggelitik dan kita di sini, saya terutama sangat awam, jadi ada hal-hal yang perlu ditanyakan.
apakah yang dimaksud dengan wahdatul wujud atau menggali daulah gusti? Apakah itu memang benar secara umum bahwa aliran tasawuf itu memang mencapai seperti itu? Sebagaimana kita ketahui, ada namanya sesi jenar yang dieksekusi mati oleh para wali. Kemudian lagi ada Amjad Batsuri yang berpikiran seperti itu. Kemudian ada Halad juga dieksekusi mati. Apakah aliran-aliran tasawuf ini semuanya menganut yang namanya wahdatul wujud, artinya saya adalah Tuhan karena saya sudah mendekat dan saya adalah Tuhan? Itu yang pertama. Kenapa? Ketika sesi jenar dipanggil oleh para wali, kan dia bilang bahwa kenapa engkau memanggil aku? Kau harus memanggil Tuhan. Kemudian wali Wali Songo memanggil lagi dengan manggil Tuhan, maka ia datang. Kemudian dieksekusi. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bahwa tidak ada arti di dunia ini, tidak ada artinya kecuali Allah, sehingga ada kasus terjadi seseorang yang ngikutin tasawuf, yang tasawuf itu menginjak Quran dengan dalil bahwa Quran ini adalah ayat-ayat, tanda-tanda saja. Oleh karenanya tidak boleh kita mensucikan ini yang musab itu, maka diinjaknya itu untuk membuktikan, meneguhkan bahwa sesungguhnya ini pun harus kita kesampingkan karena alat-alat aja ini namanya ayat-ayat, sama seperti batu, bata dan sebagainya. Nah, sedangkan ini kita yang umum diajari bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, yang berhubungan Quran dengan Rasul, maka dia harus disakralkan. Nah, bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama, wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu artinya wujud yang satu. Ya. Nah, wujud yang satu itu siapa sebenarnya yang ada wujud? Kita ini kan enggak wujud lah. Hakikatnya. Dulu enggak ada. Sekarang baru ada. Nanti sekian tahun sudah enggak ada. Nah, kalau begitu yang ada siapa? Hanya ada Allah. Maka la maujud illallah, tidak ada yang wujud itu kecuali Allah. Karena yang wujud ini sebenarnya wujud bayangan semua. Ya, kita ambil contoh, Pak. Ya, kapas dipintal menjadi benang. Sebenarnya benang itu kapas itulah. Tapi karena alamnya berbeda, ganti nama, bukan kapas lagi, benang namanya. Pada sebenarnya benang itu ya kapas itulah. Benang disulam menjadi kain. Kain itu sebenarnya kapas itulah. Dia nggak akan ada kalau nggak ada benang. Benang tak akan ada kalau nggak ada kapas. Jadi yang kain itu alamnya berbeda, namanya kain. Tapi sesungguhnya kapas itulah. Nah, begitulah kita. Apakah benar-benar kita ada? Nah, saya tanya. Bapak melihat pakai mata. Mata Bapak melihat nggak? Melihat kan? Dari mana Bapak dapat melihat itu? Belinya beli di mana? Kok bikinnya bahannya apa? Ya, pernah nggak kita membeli penglihatan kita itu? Enggak. Kalau begitu siapa yang punya? Allah yang punya. Yang punya Bapak mana? Ya, kita aja yang ngaku-ngaku kita punya penglihatan. Padahal itu bukan punya kita. Kita hidup, ya, hidup. Hidup kita ini dari mana kita dapat? Pernah nggak kita beli hayat itu? Atau kita bikin sendiri? Nyata? Nggak ada. Hayat itu punya siapa? Punya Allah. Nah, kenapa ngaku punya kita? Nah, itu yang disebut wujud yang satu, Pak. Hanya Dia yang hidup. Nyata? Jangan ngaku kita yang kita nggak punya. Hayat kita dari mana? Ya, melihat kita bukan punya kita, itu melihat itu basar Allah, mendengar kita sama Allah. Nah, yang punya kita mana? Oh, mata kita punya. Apa mata itu melihat? Lihat mayat. Ada matanya? Nggak ada. Kenapa mata mayat sudah tidak melihat lagi? Karena bukan mata yang melihat. Yang melihat itu basar. Punya siapa? Punya Allah. Kalau begitu cuma Allah yang punya penglihatan itu. Kita nggak punya. Nah, kita ini dipinjamin aja, itu ya. Dipinjamin basar, dipinjamin sama, dipinjamin hayat. Sebenarnya punya siapa? Punya Allah. Mana yang punya kita? Kalau betul kita mengaku ada, ya kan? Yang punya kita mana? Nggak ada. Itu yang dimaksud wahdatul wujud. Yang ada cuma Dia. Kita aja yang ngaku-ngaku ada, padahal nggak punya.
Satu. Yang kedua, maaf Bapak Ibu, di zaman Belanda dulu, Belanda itu takut betul dengan namanya tasawuf, Pak. Kan ada kisahnya. Jadi Belanda itu memerintahkan senopokratnya untuk melakukan penelitian. Di mana letak kekuatan rakyat Indonesia ini? Kok berani mereka melawan padahal senjata mereka cuma golok, bambu runcing, ini senapan ini. Mereka nggak takut, kok berani amat. Coba teliti. Nah, meneliti senopokratnya dulu untuk melihat di mana kekuatan rakyat Indonesia. Nah, setelah diadakan penelitian, dia adalah kesimpulan kekuatan rakyat Indonesia itu ada pada orang Islam. Karena rata-rata yang melawan penjajahan itu orang Islam. Nah, teliti lagi di mana letak kekuatan Islam itu. Ya, ternyata disimpulkan ada pada ulamanya. Kenapa? Karena rata-rata yang memimpin pergerakan itu adalah ulama. Teliti lagi di mana letak kekuatan ulamanya. Ternyata ada di tasawuf. Karena rata-rata ulama yang memimpin pergerakan ulama tasawuf. Soekarno itu orang sufi, Pak, murid gurunya Muhi Pemijahan. Ya, Jenderal Sudirman itu orang tasawuf. Imam Bonjol orang tasawuf. Tengku Umar Johan Pahlawan orang tasawuf. Semua rata-rata orang Islam yang memimpin pergerakan orang tasawuf. Nah, lalu kemudian senopokratnya memanggil seluruh pimpinan Belanda ketika itu untuk berkumpul di satu aula di Jakarta. Nah, dia berpidato, di depannya ada meja. Nah, ada meja di depannya, kemudian orang disuruhnya tidur di atas meja itu. Nah, kemudian Al-Quran diapitnya di dadanya, dia pegang senjata yang tajam pedang, tapi dia tidur. Jadi tangan kanannya ada pedang, di dadanya ada Al-Quran. Apa kata senopokratnya? Umat Islam di Indonesia ini seperti orang tidur. Dia punya kitab undang-undang yang ditaatinya yaitu Al-Quran. Dan dia punya senjata yang tajam yaitu jihad fisabilillah. Maka kita usahakan bagaimana supaya mereka tidur terus, jangan sampai bangun. Nah, dibuatlah supaya tertidur. Ya, bahwa tasawuf itu tidak benar. Al-Quran itu kitab suci, tidak perlu dibaca, cukup disimpan saja di rumah. Nah, sehingga dibodoh-bodohin. Nah, karena tasawuf ini yang dinilai merupakan ilmu tingkat tinggi, maka diadulah ulama tasawuf dengan ulama syariat. Dan diadakan perjanjian, siapa yang kalah dibunuh. Korbanlah Hamzah Bansuri. Korbanlah Syekh Siti Jenar. Itu korban politik, Pak. Itu bukan karena mereka salah, bukan. Ya, Siti Jenar itu nggak salah. Ya, salah bagi mereka yang nggak paham. Ya, Hamzah Bansuri itu bukan salah, tapi karena korban politik. Diadulah Hamzah Bansuri dengan Araniri. Araniri itu orang syariat. Ya, nah, kalahlah Hamzah Bansuri lalu dipancung. Nah, saya beberapa waktu yang lalu ziarah ke pusara beliau di Aceh gitu ya. Ya, jadi orang sana cerita waktu dipancung itu menetes darah, semua darah itu nulis la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu dia dipancung, dia tergeletak, bangun dia. Dia bangun, diambilnya kepalanya, ditentengnya sambil jalan. Sementara darahnya muncul, setiap darah yang netes nulis la ilaha illallah. Nah, sampailah di tempat yang sekarang dimakamkan di situ. Begitu sampai situ dia roboh. Begitu dia roboh, nah disitulah dia dimakamkan. Jaraknya jauh, Pak, dari tempat dia dipancung dengan makam yang ada sekarang ini. Nah, jadi jangan dikira mereka salah, bukan korban politik. Ya, ya, karena salah bagi mereka yang nggak paham atau karena memang sengaja ditutup-tutupin, gitu. Ya. Syekh Jenar benar, Syekh Jenar tidak pernah ngaku dia Tuhan, enggak. Ya, yang dia katakan, Syekh Jenar nggak ada, yang ada Allah. Nah, jadi yang bicara itu siapa? Ya Allah itulah, karena Syekh Jenar sudah nggak ada. Maka dalam tasawuf, kalau kamu ada, aku tiada. Kalau kamu tiada, aku yang ada. Nah, ketika kita merasakan ketiadaan diri kita, maka yang ada hanya Allah semata. Gitu ya. Maka disebutlah fana billah, baqa billah. Gitu ya.
Nah, jadi jangan dikira kalau yang salah, ya kan? Dia tidak mengatakan dia Tuhan, bukan. Dia nggak ada, sejujurnya nggak ada. Yang ada Allah. Nah, cobalah kita renungkan. Apakah kita ini ada? Dari mana kita ada? Nggak pernah kita beli diri kita ini. Ya, tiba-tiba kita lahir dari kandung. Siapa yang bikin? Siapa yang menghidupkan? Ya, berjuta-juta bibit yang mau masuk, cuma satu yang diizinkan. Nah, inilah kita hadir sekarang ini. Maka bersyukurlah kita ke Allah. Nah, lalu berkembang. Siapa yang membuat dia berkembang sehingga jadi manusia yang sempurna? Nggak ada selain Allah. Nah, kalau kita ada, dari mana kita dapat ada itu? Ya, itu semuanya perbuatan Allah, af'al Allah. Nah, kesalahan kita enggak punya, ngaku punya. Itu kalau kesalahannya. Jelas itu punya Allah, diakui, aku punya kita, gitu. Jadi itu Pak, yang namanya wahdatul wujud itu artinya wujud yang hanya satu, yang ada itu cuma satu, yang lain ini bayangan semua. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Yang kedua tentang apa? Sejauh mana tujuan akhir itu jadi mengesahkan Allah itu sampai bertentangan dengan yang kita pakai ini syariat. Nah, di sini kita pahami Pak, ya kan? Ilmu itu ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Kenapa 4 macam ilmu? Karena diri kita ini 4 lapis. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Ya, tubuh itu dibina pakai ilmu syariat. Maka yang namanya ilmu syariat itu semua ucapan dan sasarannya apa? Sah, batal, halal, haram, dosa, pahala, surga, neraka. Itu bicara syariat. Nah, kalau kita bicara syariat nggak pernah lepas dari situ, Pak. Sah, batal, halal, haram, dosa, pahala, surga, neraka. Nah, itu artinya hukum, Pak. Jadi ngatur ini, ngatur tubuh ini. Yang kedua tarekat. Nah, kalau sudah tarekat, ngatur hati. Ya, belajar tarekat itu belajar zikir. Belajar zikir itu membersihkan hati supaya hati kita ini ingat ke Allah, supaya hati kita ini tidak merasa pintar. Yang pintar itu Allah, tidak sombong, gitu ya, tidak iri, tidak dengki. Gimana cara membenahinya? Pakai zikir. Zikir itu tarekat, maka tarekat jalan bagi hati. 2, hakikat jalan bagi nyawa. Siapa nyawa kita itu? Ruh kita itu siapa? Gitu ya. Ditandai dengan napas. Napas itu ada 4 tempat. Ada napas, ampas, dan napas nupus. Dari nupus menjadi tenapas, dari tenapas menjadi ampas, dari ampas menjadi napas. Nah, ditandai dengan angin. Angin keluar masuk. Angin itu apa nih? Ini syarat penghubung antara tubuh batin dengan tubuh zahir. Nah, kalau dia nggak menghubungkan lagi, maka yang zahir hilang, informasi mati namanya. Nah, itu semuanya itu adalah proses perjalanan diri kita. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi artinya ya ketika kita memahami itu ya. Jadi diri kita ini sebenarnya sudah nggak ada, yang ada Allah itu ya. Nah, saya kira itu Pak. Apalagi yang kira-kira? Masih banyak Pak, nanti belum. Oh, masih banyak. Nanti ke Arafah aja Pak. Ya. Nanti ke Arafah aja. Di Arafah itu kita belajar fikih dulu Pak. Malam Senin khusus fikih. Ya, nanti selesai fikih 4 bulan, nah baru naik ke tauhid. Selesai tauhid 4 bulan, baru naik ke tasawufnya di malam Rabu. Tasawuf itu saya bagi 2, ada tasawuf 1, ada tasawuf 2. Tasawuf 1 itu mengkaji tentang syahadat kerasulan, sedangkan tasawuf 2 itu mengkaji tentang syahadat tauhid. Ya. Selesai kita ngaji, kita harapkan tahulah kita mana pakaian hidup, mana tompangan mati. Nah, maka saya bilang dengan jamaah di luar yang lain gitu kan, Bapak Ibu, saya bilang kita ini sudah tua-tua. Udahlah, nggak usah lagi terobsesi dengan pahala sama surga. Ya, jangan habis umur kita mikirin pahala sama surga itu. Kalau namanya pahala itu otomatis, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Udah otomatis. Ya, alat ini kan ada 8, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan.
Kalau kita gunakan berbuat baik dapat pahala, kalau kita gunakan berbuat jahat dapat dosa. Jadi dosa dan pahala itu sebab akibat. Ngapain diminta lagi gitu? Udah otomatis gitu. Ini kan enggak, kadang-kadang kita nyinyir, Pak, kalau ngamalkannya ada pahalanya enggak. Itu namanya upahan sama Tuhan itu. Ya, baru tunggang-tunggi 2 rakaat ada minta upah sama Tuhan, enggak malu. Nah itu Pak, jadi itu artinya pahala. Kalau surga itu bukan kena jerih payah kita beribadah dapat surga, nggak bisa Pak, nggak kebeli. Jangankan dapat surga, bayar kelingking aja kita nggak kebayar Pak. Napas aja nggak kebayar. Berapa kali Bapak bernapas dalam sehari semalam? Pernah hitung nggak? Enggak. Ada yang mengatakan sampai 24 kali dalam semenit. Taruhlah 10 kali aja lah. Semenitnya 10 kali, 1 jamnya berapa? 60 menit, 600 kali itu. 1 jamnya 600 kali. Semalamnya 12 jam, 7.200 kali, 72. Ya, 12 kali 6. Nah, sehari semalam 14.400. Itu bernapas saja, angin keluar masuk itu. Kalau Allah minta pajak pernapasan 1 rupiah aja, kebayar enggak? Enggak kebayar. Listrik aja nunggak. Mana pajak pernapasan lagi, itu bayar napas saja nggak kebayar, apalagi mau bayar surga Pak. Jadi kalaupun kita dapat surga bukan kena jerih payah kita ibadah, bukan, kena rahman dan rahimnya Allah. Ya, Allah Maha Pengasih, dikasih sama Allah. Maka yang kita tuju itu ridho Allah begitu, gitu ya. Nah sekarang ini kita gunakan kesempatan untuk mengenal Allah itu dulu. Sampai kembali ke Allah. Coba singkirkan dulu pikiran kita di urusan surga dan pahala itulah. Ya, irji'i ila rabbiki. Kembalilah kau ke Tuhanmu. Ini dulu. Ya dah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembali kau ke Tuhanmu dulu. Kalau sudah kau kembali kepada Allah, oleh Allah nanti dimasukkan dalam komunitas hamba-hamba Allah. Ya, siapa mereka? Para anbiya, para mursalin, para syuhada, para solihin. Ini saudara kita masuk dalam kelompok itu gitu. Setelah kita masuk dalam komunitas itu, nah baru disuruh Allah wadkhuli jannati. Sekarang silahkan masuk ke surgaku, kata Allah. Jadi yang sekarang ini kembali ke Allah dulu supaya masuk dalam komunitas hamba-hamba Allah gitu. Nah, jadi jangan masuk dalam komunitas musuh Allah. Nah, bagaimana kita masuk dalam komunitas hamba-hamba Allah dulu gitu ya. Orang-orang yang memang ya taat kepada Allah, mengenal Allah gitu ya. Nah, kita masuk dalam kelompok itu. Setelah kita masuk baru dikasih hadiah sama Allah, silakan masuk ke surgaku, kata Allah. Ini enggak surga aja yang dikejar, kenal Allah juga enggak. Nah, jangan-jangan diusir sama malaikat nanti itu. Nah, jadi itu Pak. Jadi maksud saya, nah bagaimana kita menggunakan waktu kita yang singkat ini untuk kembali ke Allah dulu. Ya, singkirkan dulu urusan pahala sama surga itu. Ya, gimana kita mengenal Allah? Ya, nah, bagaimana kita supaya bisa kembali kepada Allah sebelum ajal tiba? Nah, mumpung kita masih diberi Allah hidup, diberi Allah sehat, gitu ya. Nah, gimana caranya kembali ke Allah? Gitu ya. Nah, makanya tadi ya tentang yang ditanyakan Siti Jenar tadi sebetulnya nggak ada, yang ada Allah itu kan bahasa-bahasa untuk menyatakan wujud yang satu tadi Pak. Ada. Nah, saya kira sampai di sini cukup baik Bapak Ibu. Mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين